والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah merupakan kata yang paling patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dapat merasakan begitu nikmatnya anugerah Tuhan, baik berupa kesehatan serta kesempatan, sehingga kita dapat hadir di acara yang penuh makna ini, yaitu milad kedua Pondok Pesantren Darul Muhaqqiqin Al-Munawwarah 3. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, sang motivator ulum dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Siapa lagi jika bukan Nabi kita, penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan seuntayan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan kolaborasi 3 bahasa yang berjudul Pondok Pesantren sebagai mediasi bagi generasi muda. Alhamdulillahilladzi azzana bi ni'matil iman bih wa hadana ila 'azimi syari'ati wa as'adana bi ittiba'i afdali rusuli wa nashkuruhu ala jazili fadlihi alaina bi ni'matis sihhati wal fursah hatta natamakkana min huduri hadhihi al-haflah wa hiya haflat az-zikr as-saniyah li ma'had at-tarbiyah al-islamiyyah Darul Muhaqqiqin Al-Munawwarah الفرع السادس. والصلاة والسلام على خير المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. أما بعد، سعادة الحضور المكرم في هذه المناسبة السامية سوف أتكلم ب3 اللغات: الإندونيسية والعربية والإنجليزية في موضوع هام وهو المعهد التربية الإسلامية كوسيط لجيل الشباب. Ketika kita memperhatikan realitas kehidupan kini, tentu kita sadar bahwa kita hidup di era teknologi yang serba canggih. Segala sesuatu dapat kita kerjakan dan kita ketahui dengan cara yang mudah dan instan, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan zaman modern. Namun perlu kita sadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dunia ini pasti memiliki sisi positif yang berdampak baik pada diri kita, ataupun efek negatif yang berdampak buruk pada diri kita. Dan tentunya hal demikian sangat berlaku pada zaman modern kini. When we pay attention on the reality of the present lifespan, we will realize that we live in the era of sophisticated technology. Everything can be done, and we can know it easily and quickly, or we know it better as the modern era. However, we need to realize that everything exists in this world without either positive or negative impact towards our life, and certainly it prevails in the present modern era. Segala pekerjaan dapat kita selesaikan dengan sangat mudah pada zaman kini, mulai dari smartphone yang hampir dimiliki oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia, telah menyediakan berbagai pekerjaan seperti transportasi online, toko kebutuhan online, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan berita, ilmu pengetahuan, dan kabar sanak saudara yang berjauhan dengan kita dapat kita peroleh serta kita jangkau dengan sangat mudah dari kecanggihan elektronik zaman kini. Every job can be finished easily in this era just by using smartphone. This is owned by almost everyone in this world, and it does provide this various job opportunities such as online transportation, online shop, and so on. Likewise, with news, science, and communication with family or relatives who live far away from us, we can reach them easily just by using the sophisticated electronic in this era. Namun, di balik efek positif yang kita rasa, terdapat efek negatif yang tak kalah besarnya, yang sangat berpengaruh bagi anak bangsa khususnya dan kebanyakan orang pada umumnya.
betapa banyak anak yang bolos sekolah, bahkan melawan kepada guru disebabkan tontonan yang tak mendidik kepada sang anak, baik siaran televisi maupun smartphone yang mereka lihat. Belum lagi mereka sudah mengenal yang namanya percintaan, bahkan lebih dari itu. Sudah tidak asing lagi di telinga kita kasus perzinahan di bawah umur. Padahal sudah tertuang jelas larangan kepada kita sebagai umat muslim agar kita tidak mencoba untuk mendekati yang namanya zina. La taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Al-Quran sangat tegas mengatur larangan yang terkait zina, sehingga jangankan untuk berzina, melakukan hal-hal yang mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hal ini berasal dari kecanggihan smartphone yang mereka miliki dan kurangnya pengawasan daripada orang tua. Sa'adat al-hudur al-kiram, walakinna wara' al-athar al-ijabiyah allati syahidnaha al-yawm hunaka al-athar al-salbiyah allati la taqillu ahamiyah والتي لا تأثير كبير على شبابنا اليوم خاصة وعلى الأمة عامة. كيف يتغيب العديد من الطلبة عن حضوره إلى المدرسة، بل قد يتشاجرون ضد المعلمين الناتجة عن العروضات السيئات للطلبة، سواء كان ذلك عبر البرامج الإذاعية والتلفزيون أو من الهواتف التي شاهدوها يوميا. وزيادة على ذلك إنهم صاروا يعرفون ويألفون الرومانسية بالفعل، بل وأكثر من ذلك كثيرا ما نسمع قضية حالات الزنا المتفشية، مع أننا كمسلمين قد حذرنا الشرع عن الوقوع فيه وعن مباشرة مبادئه فضلا عن الارتكاب به. وطبعا هذا من عواقب ابتلائهم إلى مواقع الإنترنت المفتوحة مع عدم مبالاة الآباء لأبنائهم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. Ketika kita kembali membuka dan membaca sejarah dalam Quran abad ke-7, atau lebih tepatnya ketika dinasti Habasyah berdiri, kehebatan agama Islam baik dari segi ilmu dunia maupun ilmu agama ketika itu bagaikan langit yang berada di atas awan. Banyak tokoh-tokoh Islam yang terkenal yang lahir di zaman itu, seperti Imam Ibn Rushdi atau yang lebih dikenal di belahan Eropa dengan sebutan Al-Varez. Beliau tak hanya menguasai ilmu agama, namun ilmu dunia pun tak luput darinya. Salah satu karangannya yang hampir dipelajari di banyak pondok pesantren ialah kitab Bidayah Mujtahid, dan masih banyak karangan yang lainnya. When we open and read again history in the 7th century, or more precisely during the Abbasid dynasty, the strength of Islam was got from sides of the world sides and the religion sides, like the sky above the cloud. Many famous Islamic were figured in that time, such as Ibn Rushdi, or more popular in the era as Habaras. He did not only acquire the religion science, but also the world science. One of his work is learned almost all in Islamic boarding school, such as Bidayah Mujtahid and many more. Namun, mari kita melihat realita zaman sekarang. Banyak pemuda yang buta terhadap ilmu pengetahuan dan minus dalam pemahaman ilmu agama. Dan hal ini menandakan bahwa kita telah dijajah. Mengapa demikian? Mungkin kita tidak diserang dengan timah panas ataupun pedang yang terhunus, namun kita dijajah dengan dirusaknya anak bangsa kita dari kecanggihan elektronik zaman sekarang. Otak mereka dirusak serta dicuci sehingga mereka jauh dari keilmuan dan lupa kepada agama. Dan hal inilah tanda-tanda akan hancurnya sebuah negara. Ingatkah kita penyebab hancurnya dinasti Utsmani? Mereka hancur bukan karena perang dunia pertama, melainkan mereka hancur karena anak mudanya telah dirusak oleh Freemason, sehingga terbentuklah satu kelompok yang bernama Etihad Fraternity atau perkumpulan remaja Freemason. Dan salah satu pemuda tersebut tentunya tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Sa'adat al-hudur al-kiram, walinantabih ila waqil yawm ma ala ilaihi shababuna min dha'fin shadidin fi ma'rifati umuri diniyah. وهذا الأمر ينبونا بأنه قد تم استعمار شبابنا. نعم،
ربما لم نتعرض بهجوم الرصاص أو السيف، ولكن قد تم استعمار شبابنا باستعراضهم في التطور الجوالة الحالية حتى أصبحوا بعيدين عن أمور دينهم. ولو نعود إلى التاريخ الماضي، كيف كان سقوط الدولات العثمانية؟ كان سقوطهم ليس بسبب الحرب العالمية الأولى، بل أسقطهم تغلغل الفهم الماسوني الذي يستهدف شبابهم، حتى قد تم تشكيل جمعية الشباب الماسوني منهم من تفل أذاننا باسمي وهو Mustafa Kamal Atatürk. Oleh karena itu, kita perlu memperbaiki anak bangsa kita, karena pemuda hari ini ialah pemimpin di masa yang akan datang. Jika mereka sudah dirusak ketika mereka kecil, maka akan memberikan pengaruh buruk ketika mereka sudah beranjak dewasa. Terlebih lagi ketika mereka sudah mengemban amanah. Karena Syekh Mustafa Al-Ghalayaini pernah berkata, "Syubbanul yaumi rijalul ghaddi," yang artinya pemuda hari ini ialah pemimpin di masa yang akan datang. Therefore, we need to fix our nation not because yours today will be the leaders in the future. If they are the bitch when they are kids, then it will give bad impact to them when they grow up, let alone when they are responsible of certain duty. The Syekh Ghalayaini Mustafa said, "Syubbanul yaumi rijalul ghaddi," the meaning, the yours today are the leaders in the futures. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara kita memperbaiki anak bangsa kita? Jawabannya adalah dengan memberikan mereka pendidikan yang menjauhkan mereka dari efek buruk media sosial dan mendekatkan mereka kepada agama. Dan tempat yang paling tepat untuk menemukan jawaban ini ialah pondok pesantren. Then appears a question, how to fix the nation yard? The answer is by giving them education and to keep them away from bad influence of social media and get them close to religion and give full supervision to them. And the most appropriate place for this matter is Islamic boarding school. Pondok pesantren ialah merupakan lembaga pendidikan berlatar religi yang menitik fokuskan pada pendidikan dan pendalaman ilmu agama seperti ilmu fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, tauhid akhlak serta nahwu sharaf dan begitu banyak lagi yang lainnya. Itu semua tentunya dipelajari oleh para santri dengan giat dan gemar. Dan salah satu ilmu yang sangat kental kami pelajari di pondok pesantren ialah ilmu gramatika atau lebih dikenal dengan sebutan nahwu dan sharaf. Contohnya seperti syair berikut. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqi walituqa tanat qulubun min hawi famin azimi sya'ni lam tawi fa ushribat ma'na dhamir syani fa uribas fil hani bil alhani summa salatu ma' salamin laiki ala nabil afsal khalaiki wal mutmarusna ashrona an kisman kakum tukum nakum takum tikum toma kum tunakum tum koma komat koma komu akum nana husum tum ama wadidoma irun mutasilat wa mislu adama irun munfasilat kalamnya kum illa anawatumu wa ghayra zaini bil qiyasi yu'lamu. Dan kami pun mempelajari ilmu sharaf yang berguna untuk mengetahui asal suatu bentuk kata seperti tasrif berikut. Fa'ala fi'il madi yaqulu fil mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar mim fa huwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dzaka ism isyarah maf'ulun isim maf'ul maf'ul fi'il amr lataf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan maf'alun isim alat. Namun tak hanya demikian, ilmu dunia pun tak luput dari pendidikan pondok pesantren seperti pengetahuan sejarah, fisika, biologi, matematika, dan lain-lainnya. Dan lebih dari itu, pondok pesantren tak hanya fokus memahami ilmu saja, namun juga diajarkan tentang kedisiplinan dan ikut berkontribusi dalam organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan hal inilah yang membuat pondok pesantren menjadi begitu istimewa, karena pondok pesantren ialah merupakan lembaga pendidikan multifungsi
yang menjauhkan mereka dari dampak negatif era globalisasi. Sa'adatul huduril kiram, ma'aidut tarbiyatil islamiyah hiya muassasatut ta'limiyah allati tarkadu 'ala at-ta'limi wa ta'miqil ma'rifatid diniyah ka'ilmil fiqh wa 'ilmi usulil fiqh wa tauhid wa tafsir wa 'ilmi tafsir wa ghayriha minal 'ulum. وطبعا لن يحصل عليها الطالب إلا بجد وممارسة. ومن هذه العلوم التي مارسنا ما يسمى بالعلوم العربية، منها علم النحو وعلم الصرف. فعلى سبيل المثال نسرد على مسامعكم بعض الأبيات من علم النحو، ومارسنا أيضا بعلم الصرف الذي به عرفنا أصل البناء كلمات. ولا نكتفي بالعلوم الدينية فحسب، بل نتعلم أيضا العلوم الدنيوية كعلم التاريخ وعلم الطبيعة والرياضية وغيرها من العلوم. بل وأكثر من ذلك تعلمنا أيضا من علوم التعريف والنظام والمساهمة في المنظمة داخل المدرسة وخارجها. وهذا مما يجعل المدارس التربية الدينية متميزة عن الأخرى، لأنها مؤسسة تعليمية متعددة الوظائف تحمي الطلاب من تأثيرات السلبية في العصر الأولامة. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kita didik putra putri bangsa kita sekuat tenaga. Jangan biarkan mereka tersesat di jalan yang salah dan lupa kepada Tuhannya. Maka karena itu, dekatkan mereka kepada agama, jauhkan mereka dari efek buruk media sosial, serta ajarkan mereka kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dengan memutuskan mengambil tindakan bahwa mereka harus menuntut ilmu dan berkegiatan dalam lingkungan pondok pesantren agar agama dan bangsa kita dapat bertahan hingga kiamat pun tiba. Therefore, ladies and gentlemen, let's educate the youth of this nation as good as possible. Don't let them lost in the wrong way and being far from God. Thus, make them close to religions, make them far from bad effect of social media, and teach them discipline and feeling of responsibility by deciding, taking the right decision that they must learn many sciences and participate in the environmental activity at Islamic boarding school, so that our nation can survive until the dark day comes. Sekian pidato pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian.